Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-36. 4 orang tukang pukul sudah siap dengan tangan di gagang golok, akan tetapi bandar itu tidak memberi tanda, maka mereka tidak berani turun tangan. Bandar itu menggunakan ujung jubahnya untuk mengusap peluh yang memenuhi muka dan lehernya. Kemudian ia tertawa hahaha. Tentu saja dibayar, sobat. Anda mujur sekali. Akan tetapi, apakah kau termasuk botoh kendil? Kui Seng memang bukan seorang penjudi. Tentu saja ia tidak mengerti apa artinya istilah botoh kendil ini. Botoh berarti penjudi, adapun kendil adalah perabot dapur untuk masak nasi. Ia mengerutkan kening, mengira istilah itu merupakan makian. Apa maksudmu? Apa itu botoh kendil? Jawaban ini membuat semua orang yang hadir makin terheran. Dari jawaban ini saja mudah diketahui, bahwa Jembel ini bukanlah seorang ahli judi. Bagaimana mendadak ia begini berani bertaruhan besar dan malah menang? Botoh kendil adalah penjudi yang segera lari meninggalkan gelanggang begitu mendapat kemenangan. Termasuk golongan yang licik, jawab si bandar yang juga terheran-heran. Kui Seng tertawa, tidak jadi marah. Wah, belum apa-apa kau sudah takut kalau aku pergi membawa kemenanganku. Bandar macam apa kau ini, tidak berani menghadapi kekalahan? Jangan khawatir, tikus, aku tidak akan lari. Hayo bayar dulu kemenanganku. Dengan tangan gemetar, akan tetapi mulut memaksa senyum. Bandar itu memerintahkan pembantunya untuk membayar jumlah taruhan itu, dimasukkan ke dalam pundi-pundi hitam. Ketika menerima pembayaran ini, Kui Seng lalu menaruh pundi-pundi baru di sebelah pundi-pundi kuningnya sambil berkata, suaranya nyaring. Sekarang kupertaruhkan semua ini, 240 tael. Oh, kini orang-orang yang tadinya bermain di meja-meja kecil menjadi tertarik, dan berkerumunlah mereka di sekeliling meja besar. Seakan-akan menjadi terhenti sama sekali perjudian di dalam ruangan itu, semua penjudi menjadi penonton, dan yang berjudi hanyalah Kui Seng seorang melawan si bandar bermata sipit. Bandar ini pun kaget, akan tetapi kini wajahnya berseri-seri. Kiranya Jembel ini benar-benar gila. Dengan begini, sekaligus ia dapat menarik kembali kekalahannya, bahkan sekalian menarik uang modal si Jembel. Kalau tadi ia mungkin kurang tepat menyentil dadu, sekarang tidak mungkin lagi. Ia akan berlaku hati-hati, dan pasti kali ini ia akan menang. Bagus, kau benar-benar menjadi penjudi jempol. Ia memuji sambil mulai memutar-mutar biji dadu ke dalam mangkok. Aku bukan penjudi, sama sekali tidak jempol. Kui Seng membantah, akan tetapi matanya mengawasi dadu yang berputar-putar di mangkok. Sedangkan kedua tangannya masih ia tumpangkan di atas meja di depan dadanya. Si bandar menggerakkan tangannya, dan dengan cepat mangkok itu sudah tertelungkup lagi di atas meja, menyembunyikan dadu di bawahnya. Nah, sekarang ulangi taruhanmu biar disaksikan semua orang. Si bandar berkata, suaranya agak gemetar karena menahan ketegangan hatinya. Ia tadi melihat jelas bahwa biji dadu yang ditutupnya itu telentang dengan angka 2 di atas. Jadi genap, ia mengharapkan si Jembel ini tidak merubah taruhannya. Aku mempertaruhkan 240 tael untuk angka ganjil. Kui Seng berkata tenang, tapi cukup jelas. Muka si bandar berseri gembira, mulutnya menyeringai penuh kemenangan, ketika ia tertawa penuh ejekan. Bagus, semua orang mendengar dan menyaksikan. Dia bertaruh dengan pasangan angka ganjil. Nah, siap dibuka,
kali ini kau pasti kalah. Tangannya membuka mangkok, dan tentu saja jari tangannya tidak melakukan gerakan apa-apa, karena ia sudah tahu betul bahwa dadu itu berangka 2, jadi berarti genap. Begitu tangannya yang kiri membuka dadu, tangan kanan siap untuk menggaruk 2 buah pundi-pundi uang penuh perak berharga itu. Wah, ganjil lagi, seru semua orang dan si bandar menengok kaget. Kedua kakinya menggigil, ketika matanya melihat betapa dadu itu kini jelas memperlihatkan titik 1. Bagaimana mungkin ini? Ia mengucek-ngucek matanya. Tadi ia jelas melihat titik 2. Hehehe, mengapa kau menggosok-gosok mata? Apakah matamu lamur? Semua orang melihat jelas bahwa itu angka 1, berarti ganjil. Kau kalah lagi dan hayo bayar aku 240 tael. Bandar itu bangkit berdiri, dahinya penuh peluh dingin sebesar kedele. Ini tak mungkin, bagaimana bisa ganjil lagi? Ia sudah memandang ke arah 4 tukang pukul, siap untuk memerintahkan menangkap si jembel, menyeretnya keluar dan memukulinya, kalau perlu membunuhnya. Hayo bayar, Kui Seng berkata. Apakah rumah judi ini tidak mampu bayar lagi? Selagi si bandar judi tergagap-gagap, dan 4 orang tukang pukul lain sudah siap pula datang mendekat dengan wajah beringas, tiba-tiba terdengar suara tertawa-tawa. Dari sebelah dalam muncullah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, akan tetapi pakaiannya penuh tambal-tambalan, pakaian pengemis. Orang muda ini sudah menang, mengapa tidak lekas-lekas dibayar, kata pengemis tua itu. Heran tapi nyata, si bandar kelihatan takut, dan cepat-cepat duduk memerintahkan pembantunya membayar 240 tael perak, sedangkan para tukang pukul itu mundur dengan sikap hormat sekali. Si kakek pengemis itu lalu berjalan menghampiri bandar, mengambil tempat duduk di dekat bandar, berhadapan dengan Kui Seng. Baiklah, Pangcu, kata si bandar, dan mendengar sebutan Pangcu, ketua perkumpulan, ini, diam-diam Kui Seng melirik dan memandang kakek itu penuh perhatian. Usianya 50 lebih, pakaiannya tambal-tambalan akan tetapi jelas bukan pakaian butut, melainkan kain bermacam-macam yang masih baru yang sengaja dipotong-potong dan disambung-sambung. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat yang kini disandarkan di bangkunya, sedangkan kedua tangannya ditaruh di atas meja di depan dadanya. Diam-diam Kui Seng menduga bahwa kakek ini tentulah seorang yang berilmu tinggi, maka ia bersikap hati-hati. Tadi ia telah menggunakan tenaga Lwe Kangnya memperoleh kemenangan, yaitu dengan hawa Iwe Kang disalurkan melalui tangan menekan meja membuat biji dadu itu tetap atau membalik sesuka hatinya. 2 buah pundi-pundi hitam telah dibayarkan kepadanya, dan kini di depan Kui Seng terdapat 4 pundi-pundi uang yang isinya semua 480 tael. Setelah membayar, si bandar ragu-ragu untuk melanjutkan perjudian, karena ia takut kalau kalah. Kalau sampai kalah lagi, ia akan celaka, harus mempertanggungjawabkan kekalahannya yang aneh. Akan tetapi ketika ia melirik ke arah kakek itu, si kakek berkata perlahan, "Teruskan, biar aku menyaksikan sampai di mana nasib baik orang muda ini." Mendengar ini, si bandar berseri lagi wajahnya. Ucapan itu berarti bahwa si kakek hendak membantunya, dan tentu saja dengan adanya perintah ini, tanggung jawab digeser dari pundaknya. Siapakah kakek ini? Dia ini bukan lain adalah ketua dari Ban Hua Kaipang, perkumpulan pengemis selaksa bunga. Tadinya rumah judi itu dibuka oleh para pencoleng kota, akan tetapi kurang lebih setengah tahun yang lalu, secara tiba-tiba rumah judi itu diberi nama Ban Hua Pokoan, karena sesungguhnya terjadi perubahan hebat pada Ban Hua Kaipang. Perkumpulan pengemis ini secara tiba-tiba berubah sepak terjangnya, dan dengan kekerasan menguasai rumah judi itu pula. Karena para pimpinannya memang berilmu tinggi, tidak ada yang berani menentangnya, bahkan para penjahat menjadi sekutu mereka. Inilah sebabnya mengapa bandar dan para tukang pukul yang mengenal Koai Tung Tiang Lo, orang tua tongkat setan, ketua Ban Hua Kaipang, menjadi ketakutan, akan tetapi juga lega karena dengan hadirnya ketua ini, mereka menjadi besar hati. Si bandar dengan semangat baru telah memutar-mutar dadu di dalam mangkok lagi. Lalu ia membalikkan mangkok di atas meja. Ia melihat jelas bahwa dadu itu berangka 3,
maka dengan ujung kakinya ia menyentuh kaki Kuai Tung Tiang Lo 3 kali untuk memberitahu. Kakek itu mengangguk-angguk dan tersenyum dengan ujung mulut ditekuk ke bawah, penuh ejekan. Nah, sekarang kau mau bertaruh berapa? Dan dengan pasangan ganjil atau genap, keadaan menjadi tegang dan sunyi kembali, lebih tegang daripada tadi. Semua orang yang berada di situ, biarpun sebagian tidak mengenal kakek pengemis, namun dapat menduga bahwa kakek itu tentulah seorang berpengaruh dan berpihak kepada rumah judi. Benar-benar amat menarik, melihat jembel muda yang rambutnya awut-awutan, dan yang bernasib baik itu kini berhadapan dengan seorang pengemis tua yang serba bersih. Baru pertama kali ini terjadi hal begitu menarik di dalam rumah judi sehingga semua orang menonton dengan hati berdebar-debar, bahkan yang tadinya murung karena kalah, sejenak lupa akan kekalahannya. Sambil menarik ke arah kakek itu, Kui Seng mendorong 4 pundi-pundi perak sambil berkata, "Tidak ada perubahan. Kupertaruhkan semua, 480 tail perak dengan pasangan angka ganjil." Si bandar mengerling ke arah kakek, tampaknya bingung. Akan tetapi kakek itu tersenyum, dan memberi tanda dengan mata supaya si bandar bekerja seperti biasa, yaitu menggunakan jari tangannya yang lihai itu membalikkan dadu agar membalik menjadi angka 4 atau 2. Dengan gerakan hati-hati si bandar menangkap pantat mangkok, jari-jari tangannya menyelinap masuk, dan pada saat itu ia merasa betapa siku tangannya dipegang oleh kakek pengemis, dan terasa betapa hawa yang hangat memasuki lengannya sampai ke jari-jari tangannya. Bandar ini sedikit banyak tahu akan ilmu silat, maka ia girang sekali, maklum bahwa ketua pengemis itu membantunya dengan tenaga sinkang. "Siap buka." "Aduh!" si bandar berteriak kesakitan ketika mangkok dibuka. Jari-jari tangannya yang menyentil biji dadu, seakan-akan digencet antara 2 tenaga yang merupakan 2 jepitan baja, tertekan oleh hawa sinkang si kakek, dan terhimpit dari depan oleh hawa yang tidak tampak yang entah bagaimana memasuki biji dadu. Cepat ia menarik kembali tangannya. Ganjil lagi. Hebat. Semua orang berseru ketika melihat biji dadu itu memperlihatkan angka 3. Diam-diam si kakek menatap wajah Kui Seng. Ia maklum bahwa jembel muda ini bukan orang sembarangan, dan maklum pula bahwa tadi ia gagal membantu, karena jembel muda itu menyerang dengan dorongan berhawa sinkang dari jari-jari tangan, mencegah si bandar menggulingkan biji dadu dengan jari tangan. Wajah bandar itu pucat sekali, berkedip-kedip ia memandang ke arah kakek. Ia jelas merasa gelisah dan mohon bantuan. Kakek itu hanya tersenyum dan berkata, "Sahabat muda ini besar sekali untungnya. Dia sudah menang, tidak lekas dibayar, mau tunggu kapan lagi?" Mendengar ini, si bandar dan para pembantunya sibuk mengumpulkan uang, akan tetapi mana cukup untuk membayar jumlah begitu besar? Bandar itu terpaksa lari ke sebelah dalam untuk mengambil kekurangan uang dari kas besar. Jumlah yang dibayarkan ini adalah hasil beberapa hari. Orang-orang di situ makin terheran-heran melihat betapa jembel muda yang kini sudah menjadi raja uang dengan kemenangan-kemenangan besar, sehingga di depannya berjajar 8 pundi-pundi yang jumlahnya hampir 1000 tail perak, masih belum puas agaknya, buktinya ia masih memandang ke arah mangkok dadu. Kini kakek pengemis itu yang bertanya, "Sahabat muda masih berani melanjutkan?" Kui Seng tertawa, menengok ke kanan kiri. "Mana arak? Berilah seguci arak berapa saja ku beli. Aku sudah menjadi kaya raya." Seorang tukang pukul menerima tanda kedipan mata dari kakek pengemis. Cepat-cepat ia menggotong seguci besar arak, dan meletakkannya di depan Kui Seng. "Tidak usah bayar, sahabat. Arak ini adalah suguhan kami untuk tamu yang menjadi langganan baik," kata si kakek yang kini tidak sembunyi-sembunyi lagi bersikap sebagai tuan rumah. "Bagus. Terima kasih, sudah diberi kemenangan besar, masih disuguhi arak lagi," kata Kui Seng yang segera mengangkat guci dan menuangkannya ke mulut, minum sampai bergelogok suaranya. Setelah habis setengah guci, ia baru berhenti dan mengusap mulutnya dengan ujung lengan baju. Arak baik, haha, hayo teruskan permainan." Ketika bandar yang bermuka pucat itu dengan tangan menggigil memegang mangkok, si ketua pengemis merampas mangkok dan mendorong bandar itu ke pinggir.
Dorongan perlahan saja akan tetapi bandar itu hampir roboh, terhuyung-huyung sampai jauh. Hahaha, memang dia sialan? Kui Seng menertawakan. Koai Tung Tianglo memegang mangkok dan memandang Kui Seng dengan mata penuh selidik. Orang muda, kau hendak pasang berapa? Hehe, semua ini kupasangkan untuk angka ganjil. Haha, gila, seru seorang di antara para penonton. Ia berkata demikian karena tidak tahan hatinya melihat betapa kemenangan sebesar itu akan diludeskan dalam sekali pasangan. Kui Seng mendengar makian menengok dan melihat muka orang yang pucat, mata yang muram tanda kalah judi. Kau benar, sahabat. Memang kita semua yang sudah memasuki rumah judi adalah orang-orang gila belaka. Hahaha, orang tua, kau mainkanlah dadu itu. 8 pundi-pundi ini untuk angka ganjil. Orang muda, apakah yang kau kehendaki? Tentu bukan kemenangan uang, kata si kakek sambil mulai memutar-mutar dadu dalam mangkok. Gerakannya kaku, tidak seindah dan secepat gerakan bandar tadi. Memang Koai Tung Tianglo bukanlah seorang bandar judi. Namun, biar tangannya kaku dan seperti tidak bergerak, dadu di dalam mangkok itu berputar cepat sekali, jauh lebih cepat daripada kalau diputar oleh si bandar tadi. Hehe, orang tua, kau benar. 8 pundi-pundi perak ini kupertaruhkan untuk angka ganjil. Kalau aku kalah, kau boleh ambil semua perak ini tanpa banyak urusan lagi. Akan tetapi kalau aku yang menang, aku hanya minta dibayar sebuah keterangan. Semua orang makin terheran, akan tetapi kakek itu tersenyum maklum. Memang bagi orang-orang Kangou, uang tidaklah berharga. Uangmu 8 kantung, sudah jelas harganya. Akan tetapi keterangan itu, harus disebutkan dulu agar diketahui harganya. Apakah cukup dibayar dengan 8 kantung perak? Percakapan ini benar-benar tak dapat dimengerti oleh tukang judi yang mendengarkan dengan perasaan heran. Kui Seng mengangguk, itu pantas. Keterangan itu adalah tentang diri seorang jembel muda macam aku ini yang menyebut dirinya Kai Ong, Raja Pengemis. Aku ingin berjumpa dengannya. Berubah wajah kakek itu mendengar ini, matanya menyambar tajam. Ada urusan apakah dengan Kai Ong? Urusan pribadi. Bagaimana, kau terima? Kakek itu mengangguk. Boleh. Akan tetapi keterangan itu jauh lebih berharga daripada 8 pundi-pundi perak. Kalau kau kalah, keterangan tidak kau dapat. 8 pundi-pundi ini berikut tangan kirimu harus kau bayarkan kepadaku. Kalau kau menang, uangmu ini kau bawa pergi bersama keterangan tentang di mana adanya Kai Ong. Akur, semua orang terkejut, bukan main taruhan itu. Berikut tangan kiri, berarti tangan kiri jembel muda itu kalau kalah harus dibuntungi? Kalau tidak gila, tentu si jembel menolak. Akan tetapi, Kui Seng mengangguk dan berkata, cocok. Wah, benar-benar jembel muda ini sudah gila. Masa sebuah keterangan tentang seorang Kai Ong saja dipertaruhkan dengan hampir 1000 tael perak, berikut sebuah tangan dibuntungi. Keadaan menjadi tegang bukan main, bahkan kini ditambah rasa ngeri di hati. Dadu itu berputaran makin cepat, dan tiba-tiba mangkok itu ditutupkan di atas meja, menyembunyikan dadu yang akan menentukan nasib si jembel dan tangan kiri. Koai Tung Tianglo masih menindih mangkok tertutup, sedangkan tangan kanannya terletak di atas meja dengan jari-jari tangan terbuka. Namun, suasana yang amat tegang itu sama sekali tidak mempengaruhi si jembel muda. Kini ia malah mengangkat guci dengan tangan kanan untuk dituangkan isinya ke dalam mulut, sedangkan tangan kirinya juga terletak di atas meja, dan matanya terus melirik ke arah mangkok di atas meja. Melihat kesempatan selagi lawannya minum arak, Koai Tung Tianglo segera berseru. Siap buka, lihatlah, tangan kirinya mengangkat mangkok, dan jari-jari tangan kanannya menegang. Akan tetapi pada saat itu juga jari-jari tangan kiri Kui Seng menegang, dan seperti halnya Koai Tung Tianglo, dari jari-jari tangan ini, menyambar keluar tenaga sinkang, hawa sakti, ke arah biji dadu di atas meja. Semua mata memandang dan terdengar seruan heran, karena begitu mangkok dibuka, biji dadu di atas meja itu berputaran. Hal ini tentu saja tidak mungkin, karena begitu mangkok ditutup, tentu biji dadu itu telah jatuh ke meja dan berhenti bergerak.
Bagaimana sekarang bisa berputaran? Hanya sebentar saja dadu itu berputar, mendadak kini berhenti, sehingga semua mata memandang dengan terbelalak dan melotot seperti mau terloncat keluar dari tempatnya. Kembali terdengar seruan-seruan tertahan di sana-sini ketika mereka melihat betapa biji dadu itu terletak miring sedemikian rupa, sehingga permukaannya dibagi dua antara titik-titik angka 3 dan 2. Akan tetapi dadu itu bukannya diam melainkan bergerak ke kanan kiri, sebentar mendoyong ke angka 3, di lain saat mendoyong ke angka 2, seakan-akan ada kekuatan tak tampak yang saling dorong, saling mengadu kekuatan untuk mendorong dadu roboh telentang memperlihatkan permukaan angka 3 atau 2. Ketika orang-orang yang berada di situ memandang kepada dua orang pengemis tua dan muda itu, mereka makin kaget dan heran, lalu gelisah dengan sendirinya. Pengemis tua itu wajahnya merah sekali dan basah penuh peluh, tangan kanannya menggetar di atas meja dengan jari-jari terbuka, dan telapak tangan menghadap ke arah dadu, napasnya agak terengah-engah. Adapun pengemis muda itu masih enak-enak saja duduk dengan tangan kiri dibuka jarinya menghadap ke depan, tangan kanan masih memegang guci arak yang diminumnya, dan kini perlahan-lahan diletakkannya guci arak ke atas meja. Gerakan ini menimbulkan getar pada meja, dan dadu itu membalik hampir telentang dengan muka angka 3, akan tetapi terdengar Koai Tung Tiang Lo berseru aneh, dan dadu itu membalik lagi menjadi miring. "Pangcu, apa kau masih hendak berkeras?" terdengar Kui Seng berkata sambil tersenyum. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang terpelajar yang masih ingat akan peraturan. Ia maklum bahwa pengemis tua yang dipanggil Pangcu, ketua ini adalah seorang terkemuka, maka ia sengaja tidak mau membikin malu. Dengan adu tenaga sinkang itu, tentu sudah cukup bagi Pangcu itu untuk mengetahui bahwa kakek itu tidak akan menang, lalu suka mengalah tanpa menderita malu, karena jarang ada yang mengerti bahwa mereka telah saling mengadu sinkang. Akan tetapi Koai Tung Tiang Lo adalah seorang yang keras kepala. Apalagi sekarang setelah ia mengandalkan pengaruhnya kepada seorang yang ia anggap paling sakti di dunia ini, yaitu orang berjuluk Raja Pengemis, maka ketua Ban Hua Kai Pang ini menjadi tinggi hati. Mana ia sudi mengalah terhadap seorang jembel tak ternama yang seperti miring otaknya ini? Tiba-tiba Koai Tung Tiang Lo berseru keras, dan biji dadu itu melayang naik dari atas meja. Kakek itu sendiri bangkit berdiri. Tangan kanannya kini dengan terang-terangan diangkat ke depan, sedangkan tangan kirinya masih memegang mangkok. Kui Seng menghela napas. Kakek ini benar-benar keras kepala, perlu ditundukkan. Ia masih saja duduk, tapi tangan kirinya terpaksa ia angkat dan tertuju ke atas, ke arah dadu yang mengambang di udara dalam keadaan masih miring. Tentu saja semua orang menahan napas, mata terbelalak, mulut ternganga memandang peristiwa aneh itu. Mereka tidak mengerti jelas apa yang terjadi, dan siapa di antara mereka berdua yang bermain sulap. Akan tetapi mereka dapat menduga bahwa terjadi pertandingan hebat di antara kedua orang aneh itu. "Ai!" teriakan ini keluar dari dalam dada Koai Tung Tiang Lo, dan menyambarlah mangkok dari tangan kirinya menuju Kui Seng. Namun pendekar ini sambil tersenyum, mengulur tangan kanan, dan sebelum mangkok itu menyentuh tangan kanannya, benda itu sudah terpental kembali, kemudian terhenti di tengah-tengah. Biji dadu itu seperti mengambang di udara karena terjepit di antara dua rangkum tenaga dahsyat yang saling mendorong. Semua yang hadir harap lihat baik-baik angka berapakah permukaan dadu itu? Ucapan Kui Seng ini diikuti pengerahan tenaga sinkang. Tadi dalam menahan serangan lawan ia hanya mempergunakan sepertiga tenaganya saja, maka kini ia menambah tenaganya, dan betapapun Koai Tung Tiang Lo mempertahankan sekuat tenaga, tetap saja dadu itu kini membalik, dan biarpun masih mengambang di udara, namun jelas kini memperlihatkan angka 3 pada permukaannya. Semua orang yang melihat angka 3 ini, tentu saja serentak berkata, "Angka 3. Berarti angka ganjil. Pangcu, kau kalah." Pada saat Kui Seng berkata demikian itu 4 orang tukang pukul sudah mencabut golok dan membacok kepala dan leher Kui Seng dari belakang. Tentu saja Kui Seng tahu akan hal ini, namun karena sambaran tenaga 4 batang golok itu tidak arti baginya, dan karena ia sedang mengerahkan sinkang sehingga seluruh tubuhnya terlindung, ia pura-pura tidak tahu dan diam saja.
Keempat batang golok itu meluncur kuat ke arah kepala dan leher. Tiba-tiba, senjata-senjata itu membalik seakan-akan terdorong tenaga yang amat kuat. Tanpa dapat dicegah lagi, golok-golok itu menyerang pemegangnya, karena tangan itu sudah tak dapat dikuasai lagi, saking hebatnya tenaga membalik. Bukan kepala Kui Seng yang termakan mata golok, melainkan kepala para penyerangnya yang terpukul punggung golok. Terdengar suara keras, disusul jerit kesakitan dan suara berkerontangan golok-golok terjatuh di lantai. Biarpun tidak tajam, namun punggung golok baja cukup keras untuk membuat kepala mereka bocor dan tumbuh tanduk biru. Pada saat berikutnya, terdengar suara keras dan mangkok itu meledak pecah, demikian pula biji dadu, lalu disusul terjengkangnya tubuh Koai Tung Tianglo ke belakang menimpa kursinya. Kui Seng tertawa lalu menyambar guci araknya dan menenggak abis araknya. Sementara itu, Koai Tung Tianglo sudah melompat bangun, mukanya sebentar merah sebentar pucat, napasnya agak terengah-engah. Cepat ia menghardik para tukang pukul yang sudah mengurung Kui Seng dengan senjata di tangan, sedangkan para pengunjung rumah judi sudah panik hendak melarikan diri, takut terbawa-bawa dalam perkelahian. Koai Tung Tianglo mengangkat kedua tangan menjura kepada Kui Seng. "Si Chu, orang gagah, hebat, pantas berjumpa dengan Kai Ong. Di lereng sebelah utara Tapisan, di mana Kai Ong kami menanti kunjunganmu." Kui Seng tersenyum dan menjura, "Kau cukup jujur, Pang Ju." "Terima kasih." Seenaknya Kui Seng mengambil dan mengempit 8 kantung uang yang isinya 1000 tael lebih itu termasuk uangnya sendiri, lalu berjalan keluar. Uang sebanyak itu sudah tentu amat berat, 125 kati, tapi ia dapat mengempit dan membawanya seakan-akan amat ringan. "Siapa yang kalah judi di sini, mari ikut aku keluar," kata Kui Seng sambil melangkah terus. Sebentar saja, lebih dari 30 orang ikut keluar. Dan tentu saja tidak semua dari mereka menderita kekalahan. Yang menang pun karena ia mengharapkan keuntungan ikut pula keluar. Sampai di luar rumah judi, Kui Seng berhenti. Ternyata banyak orang pula berkumpul di depan rumah judi, karena mereka sudah mendengar akan peristiwa aneh di rumah judi itu. Memang karena baru beberapa hari yang lalu terjadi keributan, ketika putri guru silat Sin Kau Bu Koan bertanding dengan para tukang pukul rumah judi itu. "Saudara-saudara sekalian telah kalah berjudi, bukan? Hentikanlah kebiasaan kalian gemar berjudi, karena percayalah, kalian tidak akan menang. Kalau kalian melanjutkan kegemaran buruk itu, pasti saudara sekalian akan menderita kesengsaraan lahir batin. Pada lahirnya, saudara akan habis-habisan, yang akibatnya tentu kekacauan rumah tangga, kehancuran pekerjaan karena tidak terurus, kemiskinan yang akan menyeret kalian kepada kemaksiatan lainnya. Kerugian batin, saudara akan menjadi orang yang suka melakukan kecurangan, menjauhkan rasa cinta sesama, menimbulkan sifat iri dan tamak. Nah, ini uangku bagi-bagikan di antara kalian untuk menebus kekalahan kalian. Akan tetapi mulai saat ini harap kalian jangan suka berjudi lagi. Pergunakan sedikit uang ini untuk modal bekerja." Tentu saja ucapan Kui Seng ini disambut sorak-sorai oleh mereka, dan dengan adil Kui Seng membagi-bagi semua uang kemenangannya berikut uangnya sendiri sampai habis, seorang kebagian 20 tael perak lebih. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.